Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kolam banyak batu, di pinggir kali buah semangka. Yang nyawab salam aku kudu akan berangkat ke tanah suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah nggak banyak enggak. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kami ingin menyapa bapak dan ibu satu persatu, tapi di luar kemampuan kami dan khawatir nanti ada yang terselip atau terlewat. Kami sapa secara umum, mudah-mudahan tidak mengurangkan makna dan nilai pertemuan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat kaum muslimin rahimakumullah, baik dari unsur pemerintahan, aparat, rakyat, teknokrat, konglomerat, inspektorat, demokrat, yang melarat, yang kuram, yang ustadz, yang banyak jerawat, jual obat, jual ipan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Setiap ada acara, pembawa acara dan yang menyampaikan kata sambutan betul-betul Pak mereka jujur dan adil. Di mana pada umumnya yang pertama, mari kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa sebab? Sebabnya nikmat Allah sampai malam ini tidak pernah putus. Sampai-sampai kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika ingin menghitungkan nikmatku, kata Allah, kamu tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Banyak macam, banyak bentuk, banyak jenis, apalagi nilainya yang sangat mahal. Jadi kita bersyukur nikmat Allah itu sangat banyak. Maka Allah katakan dalam surah As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas sakura. Cuman sedikit nian kata Allah dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nikmat Allah banyak, hambanya yang bersyukur sedikit. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba Allah yang bersyukur sedikit. Kita bersyukur pada Allah sebanyak-banyaknya. Sampai lagi diulangnya sampai 31 kali dalam surah Ar-Rahman, kalimatnya sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan itu? Dak kati lagi. Banyak nih nikmat Allah. Aku perhatikan pembawa acara dan yang menyampaikan kata sambutan itu jarang lebih dari 4. Bukan mereka tidak tahu, barangkali ini adalah orang bijak mengingat waktu. Apa yang 4 ini? Pertama, kita bersyukur dengan Allah karena kita diberikan oleh Allah nikmat iman. Jadi bersyukur Pak, kita ada iman. Apa jadinya manusia hidup kalau tidak punya iman? Yang kedua, kita diberikan Allah, dibekali oleh Allah nikmat agama, bermacam-macam agama. Ya. Jadi silakan menganut agama yang percayai, itu saudara kita juga, tapi yang jelas malam ini kita satu agama Islam. Tidak cukup dengan iman dan agama, ada nikmat sebagai pendukung, yaitu kesempatan dan kesehatan. Kita bersyukur Pak,
malam ini memang kita yang punya iman, kita ada agama, kita sempat, kita sehat. Kalau kita syukur nikmat ini, Allah tambah nikmat tersebut. Malam ini kita sempat, malam ini kita sehat, bulan depan tak kati jaminan sama sekali. Inilah yang kami dengar. Nah, bukan mengguru, apalagi Pak Dr. Haji Ikrar ini atasan kami. Dia jadi kepala KUA Sukarami, kami dengan Marwan jadi P3N. Ya, jadi atasan. Jadi maaf Pak Haji, kalau aku goyang-goyang tuh bukan gaya, aku nak ngilangkan gemetarnya baik. Aku soal banyak nanya, ya. Kami coba-coba menyelidik nikmat Allah, Pak. Walaupun tak mungkin sampai. Selain daripada nikmat iman, agama, kesempatan, kesehatan, ada nikmat punya pangkat. Siapa ini? TNI dengan Polri. Jadi yang ada keluarganya jadi TNI, keluarga jadi Polri, bersyukurlah. Ada nikmat punya jabatan. Banyak jabatan di bumi kita. Di negara kita banyak jabatan, kepala-kepala kantor segala macam. Ya, jabatan paling tinggi presiden. Nah, jabatan paling ujung Pak RT. Ada dapat RT? Mana? Nah, jadi bersyukurlah jadi RT. Ya. Ada nikmat harta, ada galau kita harta, bervariasi banyak dikitnya. Ada nikmat punya pekerjaan. Ada gawe bahasa Palembang, berapa ratus ribu manusia nganggur. Ada nikmat keluarga, maka rugi kita jahat dengan keluarga. Tidak cukup dengan keluarga, ada nikmat punya teman. Ada nikmat ilmu dunia, macam-macam gelar. Ada nikmat ilmu agama pun itu macam-macam gelar. Nah, kita syukur nikmat itu, Allah akan tambah nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Habis belum nikmat Allah? Belum. Kalau yang kami sebut tadi, iman, agama, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, pekerjaan, keluarga, teman-teman, ilmu, keahlian, itu manusia. Bukan ngajar Pak, ada nikmat di Indonesia, di bumi. 4 macam nikmat Allah, bukan hanya untuk manusia, termasuk nikmat besar. Apa yang 4 macam ini Pak? Kalau satu baik ini dak kate, mati. Manusia mati, hewan mati, binatang mati, tanaman mati, tumbuh-tumbuhan mati. Segala jenis ikan mati galoh. Mulai dari ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan teruman, ikan tapah, ikan tempalo, ikan tongkol, ikan teri, ikan tenggiri, ikan patin, ikan nila, ikan emas, ikan lili, ikan lais, ikan seluang, ikan serden, ikan serapil, kepala batu, kepala kakap, bulu ayam. Mati galoh. Apa itu? Air. Jadi kalau dekati air, dekati banyu, bahasa Palembang, mati. Berapa banyak air di Indonesia? Menurut aku Pak, baru aku dapat 11 macam. Air di Indonesia ini baru dapat 11 macam. Karena dekati air Zam-Zam. Nah, malam ini aku tidak nak mengangkat masalah air. Kalau memang kamu nak dengarnya, kagi undangku lagi je. Ya. Ada air, ada air belum hidup. Apalagi nikmat besar, angin. Jadi kalau tak kati angin, mati. Kenapa kita nak pakai kipas angin? Perlu angin. Kenapa kita nak pakai AC? Jangan sampai panas. Kenapa kepala kantor jarang datangnya lambat? Jawabnya ban mobilnya udah kati angin. Nah, ibu-ibu, kalau laki kamu tidur nyenyak, jangan berbaik sangka apa nyenyaknya apa tidak. Coba taruh jari depan hidungnya, masih ada udah anginnya.
mendekati anginnya mati. Air, angin. Hidup belum? Belum Pak. Apalagi? Api. Kalau dekati api malam ini gelap. Sound system yang bagus ini tidak mungkin berfungsi. Ibu-ibu di dapur tidak bisa masak. Bapak-bapak yang merokok tidak terasa nikmat rokok kalau dekati api. Ini terkumpul galau, air, angin, api. Hidup belum? Belum. Apalagi tanah. Kalau dekati tanah, masjid yang kita banggakan ini sulit berdiri. Pertama dia berdiri di pucuk tanah, ceklah bahan bakunya. Batu bata dari tanah, dapat pasir di tanah, dapat koral di tanah, dapat semen di tanah, dapat behel di tanah. Andai kata bapak di antara yang hadir, ibu banyak duit, belilah galau merek-merek mobil dekati yang usil. Mulai dari merek mobil Avanza, Innova, Fortune, Pajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Hummer, Lamborghini, BMW, LC, Rapstar, Expander, Exover, Panther, Terrover, Land Rover, Brazil, Lancer, Ranger, Stargazer. Nah, itu yang terakhir. Belilah galau. Mobil banyak dekati tanah, susah berjalan. Minyaknya dapat dari dalam tanah. Dia berjalan pucuk tanah. Apalagi? Ibu. Ibu. Kamu tuh maaf Bu, bukan menghina. Tak segala betina yang cantik. Tapi hari Minggu cantik kan loh. Kenapa dia cantik? Diberi perhiasan emas. Panjang sampai ke lutut. Roketnya lebar sebesar tutup gelas. Tiap jari makai cincin. Gelangnya bersusun kiri kanan. Kapan berjalan tersenggol dikit kerincing. Kerincing, kerincing, wong bisik-bisik, ya Allah bini siapa yang banyak emas ini? Pecah-pecah bini RT, pecahnya baik, pecahnya baik. Kapal ledakan, bini Haji Ikrar. Emas dapat dari dalam tanah. Apalagi di depan kamu ada si antara. Dari duren, duku, pisang, rambutan, cempedak, sawo, jeruk, apalagi Pak ya, lengkeng, anggur, apa lagi, nanas, belewa, apalagi semangka, tumbuh di pucuk tanah. Nah sekarang ku tanya, bersyukur tak kita? Bersyukur tak ada air, angin, api dan tanah? Bersyukur tak? Kami bertemu dalam Al-Quran surah An-Nahl 112. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani. Fakafarat bi an umillah. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Dulu ada negeri kata Allah aminatan, aman. Tidak hanya sekedar aman, mutmainnah, tenang. Kenapa negeri itu aman dan tenang? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani. Rezeki negeri itu melimpah ruah, datang dari segenap penjuru dan tempat. Fakafarat bi an umillah. Sayang penduduknya kufur dengan nikmat Allah. Negeri yang aman, yang tenang, banyak buahan, banyak makanan, masyarakatnya kufur. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Maka Allah rasakan kepada penduduk negeri itu pertama ju'. Apa ju'? Lapar. Kenapa lapar? Yang ditanam tidak tumbuh, yang tumbuh tidak berbuah. Ikan di laut di sungai mati galau, hewan ternak dak katik lagi. Dalam kurung dak katik makanan. Lapar dak kalau katik makanan? Lapar.
Tidak hanya sekedar lapar, khauf, takut. Sering takut. Kenapa dia takut? Dia bisa hidup dibekal oleh Allah dengan ada air, ada angin, ada api dan tanah. Sayang empat macam ini yang sering jadi bencana. Kita jujur baik Pak, Indonesia ada bencana air yang besar. Kapan? 2004. Di mana? Aceh. 2004 Aceh Darussalam, tsunami. Ratusan ribu manusia mati. Aman sebentar, nyusul lagi. Ada yang dikatanya banjir bandang, banjir rob, banjir kiriman, sungai meluap. Tiba-tiba datang angin puting beliung menghantamkan rumah penduduk. Api melalapkan pusat-pusat perbelanjaan dan kios-kios. Tanah retak, tanah renggang, ya tanah longsor, gempa. Apalagi sekarang, ada tak yang nonton seminggu yang lewat di mana gempa terjadi? Di Turki. Berapa ribu mati? 8 ribuan. Ya? 10 ribu. Ya. Inilah Pak ya. Jadi bencana itu tidak lepas dari itulah. Bencana ada air, ada angin, ada api, ada tanah. Dia nikmat jadi bencana. Yang bagusnya nikmat membawa nikmat. Itu yang bagus. Minimal kata Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya, filmnya waktu itu televisi hitam putih. Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Apa judul filmnya? Sengsara membawa nikmat. Masih bagus. Sekarang zaman modern, zaman maju, zaman canggih. Berbalik. Nikmat membawa sengsara. Nah oleh karena itu, kalau memang sulit nikmat membawa nikmat, paling tidak sengsara membawa nikmat, kita usahakan jangan terjadi nikmat membawa sengsara. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa ini terjadi? Jadi banjir, tanah longsor, angin puting beliung, api besar, ini segalanya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak tidak sulit-sulit. Kita lah hafal galau dengan ayatnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tidak sulit. Baik lewat air, lewat angin, lewat api, lewat tanah. Kun fayakun. Sekarang Pak, acara itu sudah bubar. Tahun 2019 masih ada acara apa? ILC, Indonesia Lawyers Club. Indonesia Lawyers Club. Nah, aku tak tonton acara itu, ada manusia nama Ebit GAD muncul dalam acara itu. Ditanya oleh Karni Ilyas, Bang Ebit, sekarang banyak bencana Bang. Kalau tidak salah Bang Ebit ini ada syair tentang bencana. Kapan itu? Jawab Ebit, di daerah Jawa sebelum tahun 80 atau sekitar itu ada terjadi gas beracun menelankan hampir 80 manusia mati. Disitulah hati Ebit terpanggil menyumbangkan syair lagu tentang bencana. Judul lagunya Berita Kepada Kawan. Ada yang pacak nyanyi tak? Ada tak? Nyanyinya panjang itu. Awalnya apa aja? Perjalanan ini. Nah, itulah awalnya Pak ya. Ya. Cuman panjang. Aku ambil tengahnya baik. Apa kata Ebit? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan
melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dururudu, dururudu. Ada tak? Kalau ada aku tidak bohong. Bukan nada iramanya yang perhatikan. Kata Ebit, kenapa di tanahku terjadi bencana? Tidak pasti. Mungkin Tuhan mulai bosan. Ngapa dia bosan? Nyingok tingkah laku kita. Apa ni yang tingkah laku kita? Kalimatnya selalu salah. Kalau manusia salah, al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tidak luput daripada hilaf dan salah. Cuma kalimatnya selalu salah. Apalagi kata Abid, bangga dengan dosa-dosa. Wong malu dengan dosa, kata Abid, bangga dengan dosa. Terakhir aku dengar, atau alam ini enggan lagi bersahabat dengan kita. Cuma Abid pintar, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, aku nak buktinya nian, ku tanya nian di rumput. Ada rumput sedang bergoyang, ku parahi, ku panggil put. Yang namanya rumput jadi berdeput pun. Apa alam enggan lagi bersahabat dengan kami? Rumput dia kata jawab. Aku ngebel ustad, mana ustad masalah musibah, bencana alam. Aku ngebel aparat, ngebel ustad sunnatullah, ngebel aparat bencana alam. Itulah jawabnya. Nah, kalau kamu menerima, kalau kamu sepakat, menurut aku mudah. Boleh tanya dengan ustaz, dengan kiai, boleh tanya dengan aparat. Menurut aku, tak jauh-jauh. Tanyalah kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Ya, jadi itu syukur Pak ya. Ya. Malam ini Pak, oleh karena aku ini ditelepon atasan, aku menyiapkan tentang Isra Mi'raj ini 13 macam materi. 13. Nah, berhubung hari malam 3 baeji ya. Ya, 3 baelah ya. Kalau tadi syukur, habis lo nikmat Allah? Belum. Nah, baru-baru ini Pak, Bu, kita bersyukur nian, dak kita nyangko-nyangko muncul. Tahun 80 dak pernah ada berita. Tahun 2000 keluarlah nikmat Allah yang hebat luar biasa, yaitu kita punya HP. Tahun 2000 aku lah punya HP. HP-nya belum banyak tahun 2000 Pak. Ada Ericsson, ada Siemens, ada Nokia. Karena butuh. Nah, balik dari haji, jemaah banyak beli HP baru. Pak Padoli, sekarang ada HP baru. Belum, cukup belum. Belilah Pak, hebat nian. HP apa Bu? HP apa Pak? Ini namanya HP Android. Mereknya macam-macam, ada Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo dan Vivo. Benar tak? Benar tak? Nah, sekarang kita punya HP, bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Ibu tak dengar, anak yang dengar. Bersyukur tak Bu punya HP? Buka. Kenapa HP ini mengatakan sekarang dunia kecil depan mata dalam genggaman? Kata HP, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Seminggu yang lewat kami ceramah di Musirawas di Kabupaten Rupit, nyasar lewat Teran. Buka HP, bunyi HP, 100 meter ke depan belok kanan. Nah, 30 meter belok kiri. Nah,
Kapan HP tahu daerah itu? Inilah Pak. Hebat nian. Aku baru 4 kali pergi ke Tanah Suci Mekah. Faktor nasib. Nak nyingok makam Rasul di Madinah, tidak mudah, tidak sulit, tidak apa, tidak baca. Sekarang kalau nak ngetes buka Pak, keluar Pak makam Rasulullah di HP. Ya, sekarang pesan Gojek pakai HP, pesan Gokar Grab pakai HP. Sekarang Pak belajar masak buka HP, belajar nyanyi buka HP. Ada galau Pak. Kalau Bapak senang dengan penyanyi-penyanyi nostalgia tahun 70-an Pak, buka HP keluar galau. Senang apa kamu? Nyanyi pop, buka lah Pak. Dari Titi Puspa, Dian Piscesa, Niko Ardila, Betaria Sonata, Miki Astria, Ado Dewi Yul, Ado Etikus Enang, Niada Niati, Ado Ita Purnamasari, Ado Rapi Kaduri, Ado Rati Purwasi, Ado Lydia Kandau, Ado Milky Guslo, Ado Lydia Natalia. Keluarga lo. Itu penyanyi pop. Penyanyi dangdut, buka keluarga lo Pak. Yang paling senior ku jengok di HP itu ada nama dak penyendun Elia Kadam, Kamelia Malik, ada di selipnya ada Diana Nasution, ada Irni Johan, baru muncul rombongan LP Sukaisi, ada Epi Temala, Aida Laila, Isdalia, ada Ikun Nurjana, ada Peti Pera, Titik Sendora, Rita Sugiarto, ada Rana Rani, baru muncul yang junior, rombongan Ayu Tinting, Dewi Persik, Soima, Zaskia Goti, ya, ada Lesti, ada Rara. Ada apa lagi? Keluarga lo. Ini HP. Ya, keluarga lo. Belajar masak dengan api. Belajar cocok tanam dengan api. Pacak menipu lewat HP, pacak tertipu oleh HP. Dua laki bini saling cemburu gara-gara, nah agak rame suaranya. Ada tak betina cemburu dengan laki gara-gara HP? Ada tak? Di situ yang banyaknya, di situ yang lain. Lanang cemburu dengan bini gara-gara HP, di situ banyak. Ya. Ya. Inilah. Bagus, banyak manfaat HP, awas hati-hati yang negatifnya. Pak, aku nak nyari jodoh lewat HP seminggu lama igo. Lama igo Pak. Jadi kalau kamu lanang nak nyari calon bini, baik bini pertama, bini kedua, ketiga, bukalah HP. Tak 5 hari ketemu keruan. Pak, aku nak nyari cewek atau pasangan hidup yang nama huruf N. Keluarga lo Pak. Dari Nur Hayati, Nur Lela, Nur Baya, Nur Baiti, Nur Jana, Nur Asia, Nur Asana. Keluar kalau tinggal pilih Nur yang mana lah yang jandonya baik. Maaf ya. Keluar kalau ibu-ibu nak nyari laki lewat HP bisa. Nak nama apa? Nak nama U Pak. Ketik kalau pertama keluar Umar. Kapan dibaca Umar ada bini? Keluar lagi Usman, ada bini. Keluar lagi Ujang, ada bini. Keluar lagi Ubaidillah, ada bini. Nah, siapa tahu yang terakhir keluar Ustad. Nah, cuman Ustad mana? Apa Ustad Holil? Apa Meruan? Inilah HP. Inilah HP Pak ya. Ya. Yang tak katik di HP ku cek ada. Yang tak katik di HP tentang rezeki Pak, tak katik tak muncul. Aku tu coba-coba baik malam ini diundang atasan. Berapalah rezeki malam ini? Tak katik Pak. Tak katik. Apa 2 juta, apa 2,5? Tak katik Pak, tak katik lah. Sudah lillahi ta'ala bela. Diundang oleh bos dewek, tak mungkin kecilnya, tak mungkin lah ya. Tak katik. Apalagi dikatakan di HP Pak, bala yang akan menimpa diri. Dah kata,
Makanya berapa tahun yang lewat ada grup band Seventeen ngajak anak bini main band di pantai. Apa yang terjadi? Tsunami. Mati tidak mereka? Baru-baru ini putra terbaik Indonesia. Anak siapa? Anak Gubernur Sumatera Jawa Barat. Anak Ridwan Kamil. Siapa namanya? Eri. Tidak mungkin Pak anak gubernur dekati HP. Tapi dekati. Eril jangan pergi ke sungai. Kau mati tenggelam. Oleh karena dekati di HP. Pergi Eril. Nasibnya mati. Ini. Itulah Pak ya. Nasib cucung-cucung kita ke depan dah tahu. Mungkin ada jadi jenderal segala macam. Ada kata di HP. Ya. Nah yang terakhir Pak, yang terakhir Bu, tolong direnung, tolong Pak dipikir, malam ini kita hidup, tanya di HP, berapa bulan lagi kita hidup? Tanya di HP, berapa bulan lagi kami hidup? Dah kati. Dah kati. Nah oleh karena itu kami terus sampaikan, zaman makin ke depan makin modern, jaga iman jangan mudah tergeser. Negara makin ke depan makin maju, tolong tingkatkan budaya malu. Teknologi makin canggih, ilmu manusia makin tinggi. Cuman ku nyampai untuk pribadi dan kamu, mari Pak, hati-hati. Karena dunia kecil Pak cepat nian. Andai kata ada yang terjadi menimpa diri kita keluarga, kalau dulu Pak agak lambat. Kenapa? Media cuma dua. Ada media cetak, korannya Kompas, Sumek, Seribu, Transparan, Palpos, Radar, Harian Bisnis, Palembang Metropolis, Berita Pagi, Fokusum, Sel Palembang Today, Palembang Post, Sumsel Post, Tribun Susen, Koram Sindo. Koran bisa rekayasa. 3 malam ke depan televisi menayang. Siapa menayang? Macam-macam. Entah itu patroli Indosiar, mungkin bus RCTP, TKP TP7, sergap RCTI, sidik jari ANTP, buletin siang, jejak kasus, tajuk utama, draft hukum, brutal, gerbak, fakta, kasak kusuk, fokus yang tangkap, telusur, kupas tuntas, lugas, silat, kabar pagi, kabar petang, kabar malam, apa kabar Indonesia? Jamaah. Oh jamaah. Hati-hati. Sekarang lebih cepat media sosial, lebih cepat. Bukan tidak mungkin ku ceramah hari ini sekarang ditonton, mungkin cepat. Maka cuman kami nyampainya, ya Allah nak mintalah pribadi kami, Bapak Ibu hidup sekarang hati-hati. Siapa yang hati-hati? Mohon maaf. Cara umumnya yang punya hati. Jadi apa? Jadi apa baik? Jadi ustadz hati-hati, jadi kiai hati-hati, jadi aparat hati-hati, jadi rakyat hati-hati, jadi MC hati-hati. Dulu ada MC dak hati-hati, nak manggil aku rencananya Al Mukarram Haji Padoli, salah panggil almarhum Haji Padoli lah. Oh, jago benar-benar RT MC kamu. Nak manggil Al-Mukarram atau manggil almarhum? Hati-hati ya MC ya, hati-hati lah ya. Siapa lagi hati-hati? Kalau kita hati-hati, ibu-ibu yang lakinya belaga, besar tinggi, hidung mancung, rambut nikal, badan putih, gajinya besar, jangan sombong. Hati-hati. Jadi godaan betina lain. Aifa kebetulan laki aku kecil, pendek, kurus, hitam. Nah. Kalau laki-laki kecil pula pendek, kurus, hitam. Menurut aku hati-hati, jangan suruh dewean berjalan malam. Kaki hilang, tak ketahuan. Pokoknya hati ya, hatilah. Hadro hati-hati. Ya, Ustaz Holil hati-hati. Marwan hati-hati wanita. Apa lagi yang kita hati-hati? Kapan kita mati, buka HP, tidak muncul. Nah, yang inilah Pak kita bersyukur kepada Allah. Tempo hari Pak, zaman COVID-19 bukan main Pak, banyak yang mati. Malam ini masih sehat, besok lagi gandus mati. Maka dulu kami pernah diundang, tapi ceramahnya lain.
zaman dan iman, corona dan Qur'ana. Zaman biarlah berubah, iman tetap kita jaga. Corona biarlah melanda dunia, Qur'ana kita amalkan bersama-sama. Takut dengan virus corona, turut protokol kesehatan. Takut dengan mati, jangan. Gapo? Kata Qur'ana dalam Al-Jumu'ah ayat 8, Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian itu kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti menjemput kamu. Dengan kata lain, kalau takut dengan virus corona, turut protokol kesehatan. Takut mati, jangan. Kita pasti mati. Tapi berani mati, jangan. Nah, yang bagusnya, apa bekal kita kalau kematian itu datang? Kalau mati pasti mati, ya. Apa mati itu? 3. Pertama, asbabuhu, sebab. Jarang mati tidak bersebab. Kalau tidak bersebab, kapan ditanya? Umur 95, sesuai mati ketuaan. Ada sebab. Ada tergelincir kamar mandi, mati. Kecelakaan, mati. Nyampak dari kayu, mati. Anyuk di sungai, mati. Macam-macam mati itu. Apa yang kita ambil? Jangan mati sebab kurang baik. Apa kurang baik matinya? Bunuh diri. Jangan. Apapun masalah, jangan bunuh diri. Jangan ditanya, Pak, kalau bunuh diri neraka atau surga? Jangan ditanya. Yang jelas bunuh diri itu berdosa. Apalagi, Pak? Narkoba dan sejenisnya bisa menyebab mati. Makanya jangan dikonsumsi. Asbabuhu. Ya. Nah, yang kedua, amkanuhu, tempat mati. Bergeser dari tempat lahir. Lahir di kota, mati di desa. Lahir di desa, mati di kota. Bergeser, Pak. Syekh Ali Jabir lahir di Timur Tengah, mati di Indonesia. Kita lahir di rumah sakit, mati rumah pribadi. Lahir di rumah pribadi, mati di rumah menantu. Macam-macam mati. Nah, jangan mati di tempat yang kurang baik. Mana mati kurang baik di tempatnya? Tempat maksiat. Tempat maksiat kurang baik, mati di situ bukan masalah dosa. Aku tidak. Kurang baik mati tempat maksiat. Di mana lagi? Tempat-tempat nyabung ayam. Kurang baik mati di situ, Pak. Di mana lagi? Tempat-tempat judi. Kurang baik. Jangan ditanya neraka ada surga, jangan. Itu kurang baik tempatnya. Caranya mana? Jangan galak pergi ke tempat itu kecuali tugas atau dinas. Jadi Pak RT boleh baik pergi ke situ, cuman hati-hati. Kita masuk koran, ada RT mati tempat nyabung ayam. Dalam mak dengarnya. Mati dalam masjid bagus tak? Ayo jawab, mati dalam masjid bagus tak? Tempatnya bagus. Aku dikirim kawan SMS di HP, Pak Padoli, ini terjadi di daerah, bahan kamu ceramah untuk di kota, siapa tahu belum tahu. Kenapa? Ada orang dak ke masjid bertahun-tahun, orang ceramah idak datang, solat fardu idak nian, Jumat jarang-jarangan, paling-paling lebaran, 2 kali setahun ke masjid, nasibnya baik. Pak, kapan mati terkapar depan mimbar? Bertahun-tahun dak masjid, mati depan mimbar. Alangkah baik nasib. Kapan seledek jelek? Ngapa mati dalam masjid? Kena seterum, maling kota amal. Nah, gawe. Iya kan? Itu. Yang ketiga, auqatuhu, waktu mati. Kapan? Dah tahu nian. Pak, apa Ustadz dekat mati? Oh, maaf baik. Ustadz Jepri mati. Berapa umurnya? 40-an. Arifin Ilham mati Pak 49, muda. Taufik Asnuri 40-an. Syekh Ali Jabir 40-an. Agak tua dikit Imam Masjid Agung Nawawi Denci. Berapa? 62. Aku sekarang 69, lelewan. Nah. Lelewan.
Hadirin yang kami hormati, itu baru muqaddimah. Kita bersyukur malam ini masih hidup. InsyaAllah masih hidup hari bulan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu baru syukur. Belum ceramah Isra Mi'raj, belum. Hari lah jam 9:30. Mana? Terus. Aku beda dengan yang lain ceramah. Kalau aku sedang ceramah, aku menunjukkan kebebasan. Jadi yang nak duduk nyender, boleh. Nyender lah, boleh. Yang kaki tak dijulur, boleh. Kaki nak ditegak, boleh. Yang nak main HP, boleh. Nak cerita arisan, boleh. Yang nak makan, boleh. Nah yang nak balik pun, boleh. Baliklah, siapa nak balik? Baliklah. Kamu main HP, kamu makan, kamu minum, duduk nyender, kaki dijulur, kaki tegak, cerita, boleh. Yang penting telinga dengar. Ya, telinga dengar. Kapan kamu dengar? Balik lagi ada oleh-oleh. Ay Pak sayang Pak dengar kamu ceramah karena banyak kami ketawa. Sayang, ngapa sayangnya? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pak, kalau dengar ceramah masuk kanan, keluar kiri, bersyukur. Yang susah kalau tidak masuk. Itu yang susahnya kalau tidak masuk. Ya kan? Selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ya Allah. Aku pernah ceramah di kelompok polisi. Rami tadi kamu nyawab Pak. Udah nyangkok. Ketika aku nyebut Nabi Muhammad, rami sallallahu alaihi wasallam. Cukup bolehlah polisi sini. Tadi lu menjawab galau. Kenapa kamu berat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Bahwa Allah dan malaikat-malaikat berselawat terus kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ucaplah salam dengan salam. Perintah. Kenapa kita takut? Ngomong. Oleh karena ini sudah gugur, dibaca waktu tahiyat, maka dak rami-rami jawab. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah gugur, maka dak raminya jawab. Kata para ulama, salah satu tanda-tanda orang itu cinta dengan Rasul, di samping dia mengamalkan ajaran dan sunnahnya, manakala kamu dengar orang nyebut Muhammad, jawab. Insya Allah besar manfaatnya, besar syafaatnya. Apa itu? Etikanya tadilah. Jadi kalau ada kawan kita Nabi Muhammad sallallahu, yang gigi plus itu tidak mungkin lepas. Jangan takut. Jadi kapan dia nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya boleh anjuran. Cuma hati-hati, tidak segala Muhammad idah. Muhammad Khalil tidak usah. Muhammad Haji Ikral tidak masuk. Muhammad Marwan tidak jadi. Muhammad Zakaria, Muhammad Zainal tidak masuk. Walaupun Muhammad Fadoli tidak masuk. Lalu Muhammad yang mana Pak yang kita jawab dengan selawat dan salam itu? Kami kutip dalam kitab Al-Barzanji angkatan kedua. Kalimatnya wa ba'du fa'akulu huwa sayyiduna sampai ujungnya. Muhammad yang mana? Menurut kami adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Kusai, Kusai bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Pihir, Pihir bin Malik, Malik bin Nadir, Nadir bin Kinana, Kinana bin Uzaimah, Uzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Boleh dibaca di Barzanji. Cuma ada selengan. Nah yang beruntungnya mulai kami kaji
ibni Murrata ibni Ka'bi ibni Lu'ayy ibni Ghalib ibni Fihri wasmuhu Quraisy, suku mereka suku Quraisy. Ibni Malik ibni Nadr ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudarrab ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Ada tak? Ada? Wa hadza silkun nazamat faraidahu bananu sunnatis saniyah. Inilah nasab Nabi Muhammad yang diriwayatkan para ulama bagaikan butir permata indah. Wa raf'uhu, rafa. Kalau ada yang dari pondok tahu arti rafa. Mana anak dari pondok ini Apa arti rafa? Atas. Tasrifnya rafa ayar fa'u raf'an fahuwa rafi'un wa zaka marfu. Itu tadinya. Ropa ke atasnya masih ada lagi ilal khalili Ibrahim, sampai kepada Nabi Ibrahim. Amsaka an husari'u wa abah, aku kan menyebut daripadanya rahasia. Maka wajar kita baca ayat ada mengandung kama barok ta'ala Ibrahim. Ada berapa? Ku catat. Berapa banyak? 22. Kita buktikan dari Muhammad, Abdullah, Abdul Talib, Hashim, Adi Manaf, Kusai, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadir, Kinanah, Uzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan. Cara manggilnya Pak, kalau di pucuk kita bapak atau ayah. Di pucuk ayah kakek, bahasa Indonesia kakek. Di pucuk kakek buyut. Di pucuk buyut bapaknya buyut. Di pucuk bapaknya buyut, bapaknya bapak buyut. Ya gitu. Kita baca lagi lah sampai 22. Kita sama Pak, walaupun ke penceramah aku 3. Nama lengkap Ahmad Fadoli bin Nansar. Nansar bin Abbas, Abbas bin dah tahu lagi. Sunan ida, wajib ida. Cuman ku butuh, maka ku baca, ku catat, ku hafalkan. Jadi itu nasab Nabi. Pertanyaan, Pak itu ke pucuk? Iya. Ada Pak keturunan Nabi ke bawah? Ada. Cuma lemah. Kenapa keturunan Nabi lemah? Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup. Anaknya Abu Qasim mati. Ibrahim mati. Konon kabar ada lahir kebun korma laki-laki mati. Singkat sejarah, Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Jadi yang malam ini yang dekati anak laki-laki, baik mati ataupun memang tidak kati, aku doakan akhlaknya, sabarnya, imannya tidak jauh dari iman Muhammad. Cuma kalau kita dekati anak laki-laki, keturunan kita ke bawah lemah. Ini mantan kuah kami dulu. Mengambilkan nasab pakai garis laki-laki. Nah maaf Bu, kamu yang dekati anak lanang ataupun memang mati, nah kamu jangan pula bersedih hati. Kalau kamu nak anak lanang, menurut aku suruh laki kamu berbini lagi. Mana Bu? Siap dah? Ida? Sudah. Betino sepanjangan. Ya kan? Tidak. Kami suruh Pak Babini yang kedua masih tidak boleh laki-laki, suruh lagi sekali lagi. Suruh sampai 4. Yo. Asal dia baca adil. Jadi keturunan kita lemah kalau dekati anak laki-laki. Lalu Muhammad ada anak betino. Terkenal siapa? Siti Fatimah. Itu terkenal. Siapa Pak laki Fatimah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa orang ini? Menantu khalifah yang keempat. Khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa arti khalifah? Penguasa.
Ada dapat anak Fatimah dengan Sayyidina Ali? Ada. Kita lah kenal Hasan dan Husain. Hasan dan Husain cucu Nabi tapi dari pihak betina. Kalau ditanya bin siapa Hasan? Bin Sayyidina Ali. Ya tuh. Nah, setahu kami antara Hasan dan Husain, Husain yang besar kawin boleh anak lanang. Husain kawin boleh anak lanang. Anaknya namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin kawin boleh anak. Nama anaknya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir boleh anak. Nama anaknya Ja'far Siddiq. Ja'far Siddiq kawin boleh anak. Nama anaknya Idris. Idris kawin boleh anak. Nama anaknya Al-Bakir. Al-Bakir boleh anak. Nama anaknya Ubaidillah. Ahmad boleh anak, nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah boleh anak, nama anaknya Muhammad. Muhammad boleh anak, nama anaknya Alwi. Alwi boleh anak, nama anaknya Al-Gayam. Al-Gayam boleh anak, nama anaknya Muhammad. Muhammad boleh anak, nama anaknya Alwi. Alwi boleh anak, nama anaknya Abdul Malik. Abdul Malik boleh anak, nama anaknya Amir. Amir boleh anak, nama anaknya Jamaluddin. Jamaluddin boleh anak, nama anaknya Nurul Alam. Nur Alam boleh anak, nama anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah boleh anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah. Yang terkenal Sunan Gunung Jati. Jadi kami terbaca di buku Syarif Abdullah itu namanya satu di antaranya Wali Songo Sunan Gunung Jati. Ku hitung keturunan dari Sayyidina Ali yang ke-21. Jaraknya ribuan tahun. Sayang batas itulah yang ketemu bukunya. Sayang Pak, nyari-nyari belum ketemu. Jadi Pak, manusia banyak ini dari mana-mana. Ini mungkin, tidak pasti. Mungkin Sunan Gunung Jati ada anak lanang. Anaknya itu beranak lanang. Anaknya lagi beranak lanang. Anaknya lagi beranak lanang. Anaknya lagi beranak lanang. Kesimpulannya beranak, termasuk Pak RT. Nah, termasuk Pak RT. Yang mana RT? Yang mana? Aduh, itu kalau. Kenapa? RT itu penguasa paling ujung. Jangan main, ya. Itu kalau. Cuman RT malam ini yang dengar, jangan besok bikin papan nama Siano, RT sekian, keturunan Sunan Gunung Jati. Alangkah hebatnya. Nah, itu batas. Nah, baru Isra Mi'raj. Ya, yang nak baliklah. Yang nak ngantuk pejam lah mato. Yang boleh mato pejam, ya mulut ganga boleh. Kami mau kaji Isra Mi'raj Pak. Itulah tadi Pak, 13 macam yang kusimpan, yang nak kusampai, tapi tidak mungkin. Malam ini jam 9:30 paling-paling 3 macam. Itu pun kaki tidak cukup. Ya. Tadi di Karangagung. Karangagung Pak sebelahan Jajawi, Dusun Hatarjasa. Berangkat tadi Pak 5:30, datang ke sini kan 6:30. Pak Haji lah ngebel, jangan disusah. Di mana Pak? Ajukulan mesti 2. Padahal masih dia kabaring. Jadi walaupun bosku nak nipu dia, jangan susah. Apa Pak? Pertama, kedua, dan ketiga, ambil dulu. Jangan sampai kamu ini kan. Pertama, lama kita kenal bahwa hasil Nabi Isra Mi'raj adalah solat. Lanjut dulu. Yang kedua apa Pak? Isra Mi'raj ini tentang apa? Iman. Yang ketiga adalah tentang masa. Jadi solat, iman, masa, atau sebaliknya masa, iman, sholat. Silakan, itu yang kaji. Nah, tinggal pilih yang mana yang lebih pantas, yang bagus. Apa masalah sholat, apa masalah iman, apa masalah apanya kejadian pantas. Bagus kalau Pak ya, bagus kalau. Aku tidak lagi nak nyerita Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik dalam macam kata anak asli. Wah, kami banyak buku di rumah. Hikmahnya. Ambil yang pertama. Isra Mi'raj Bapak Ibu bahwa ini iman. Kalau memang bukan iman wajar tak nerima. Maka kejadian Isra Mi'raj Nabi langsung ngomong.
Mano iman dikala itu ada yang percaya nian, ada yang nolak nian, ada yang ragu-ragu. Ya. Nah kita ni tidak dengar Nabi, tidak dengar sahabat. Cuma lewat kitabnya kita imani, subhanallazi asra, kita percaya dengan ya terjadi Isra Mi'raj. Artinya iman kita ada yang mesti hebat banding dengan tahun dulu. Lah dengar langsung Nabi, ketahuilah kau malam tadi Isra Mi'raj ini. Ada yang beriman, ada yang nolak. Tidak mungkin Muhammad. Ada yang ragu-ragu. Nah, kita tidak dengar lewat Quran percaya, dan aku ngajak percaya peristiwa Isra Mi'raj Nabi dengan jasad dan dengan ruh. Ya, ayatnya dibaca tadi. Nah, oleh karena itu iman ini ada salah seorang di dunia ini, seorang filosof dan teolog muslim. Bapaknya tukang pemintal benang. Dia lahir di kota Tus, provinsi Khurasan, Persia, Iran. Lahir 450 Hijriah bersamaan 1058 Masehi. Siapa orangnya? Imam Ghazali. Imam Ghazali. Uang barat manggilnya bukan Ghazali, Gazel. Itu uang barat. Ghazali dipanggil Gazel. Berarti aku kalau pindah ke barat bukan Padoli, Padolel. Ya. Jadi kalau nama Ramli, Ramlel. Iya. Yang nama Preti, Pretel. Yang nama Pragedi, Pragede. Itu kalau barat. Jadi kalau di ibu ada nama Maryati, namanya di barat Maryatel. LP Sukai si, Elpel Sukai Sel, kira-kira. Barat. Nah, ini Imam Ghazali, dia punya buku. Terkenal bukunya apa, Pak? Ihya Ulumuddin. Kebetulan aku ada, beli lewat online. Beli 2 jilid, ini Pak ya 2.300.000. Aku beli. Ya, tebal. Bacanya lemah. Pantas Kiai Jakarta kapan ngangkat masalah Imam Ghazali. Kapan ngangkat Imam Ghazali, memang hebat bukunya. Gaji dak kate, ya, ceramah dak pakai tarif, nekat-nekat beli buku 2.300.000. Cuman ku yakin sekali ceramah balik modal. Itu ku yakin bae, lah macam. Ku yakin balik. Apalagi ceramah diundang oleh bos. Apa kata Imam Ghazali di masalah pasal iman? Kata Imam Ghazali, iman makhluk Allah ada 3. 3, Pak. Pertama, 2 kali la yazidu wa la yankus. Iman makhluk apa artinya? Tidak nambah, tidak ngurang. Persamaannya tidak naik, tidak turun, tidak kuat, tidak lemah, tidak tebal, tidak tipis. Iman siapa ini? Malaikat. Kenapa imannya akan mantap, tidak bergerak? Malaikat dilengkapi akal tapi tidak kata nafsu. Kan belum pernah kita baca Quran, woi menarik nian, malaikat nak nyalek, malaikat calon wali kota, tak kati, malaikat kabur tak terbayar kredit mobil, bini malaikat babala gara-gara cincin, tak kati. Jadi iman malaikat, nah tsunami datang imannya tidak bergerak, corona datang tidak bergerak, minyak pertunai tidak bergerak, uang nak capres, nak cagup, nak cabub tidak bergerak, banjir bandang tidak bergerak, api besar tidak bergerak, tanah longsor dia tidak bergerak, angin puting beliung tidak bergerak. Iman malaikat. Ya. Kapan diperintah tepat. Hei, kamu sujud ya, sujud. Kapan belum perintah tegak sampai sekarang masih nunggit. Israfil siap,
Tugas kamu pil tukang tiup sangkakala. Siap. Kapan ku ngomong tiup, tiup pil. Siap. Kapan ku belum ngomong jangan tiup dulu. Siap. Sampai sekarang mulut Israfil. Kalau aku seminggu lama aku tiup kalah. Ini Israfil. Israel lain lagi tugas. Israel, ada apa bos? Kamu tugas kamu tukang cabut nyawa manusia. Siap. Kapan kau mau cabut? Cabut. Kapan belum? Belum. Maka ada yang mati. Lo mati belum? Belum cabut. Ada apa? Berangkat cabut. Jadi kapan ia ngomong cabut? Cabut. Umpamanya baik, ini umpama baik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Apa bos? Seminggu lagi rombongan ibu jilbab hitam cabut kelah. Nah, maaf baik. Maaf baik jilbab hitam. Ya minta maaf bu ya, ya minta maaf bu ya. Sudah bu jangan lemah, bu dah apa-apa ini dah. Israel tidak tahu bini siapa, jilbab hitam malam ini seminggu lagi hati kalau dah. Mamano Tuhan yang ceramah cabut belum? Jangan. Uang banyak mesan, kaget. Jadi inilah malaikat. Imannya tidak naik, tidak turun, tidak tebal, tidak tepes, tidak nambah, tidak ngurang. Malaikat. Nah yang kedua kata Imam Ghazali, sikoklah. Yazidu walayan kus. Imannya nambah terus, tidak ngurang. Iman siapa ini? Iman Nabi. Iman Nabi pak apa yang dihadapi naik itulah. Tak keturun, nambah itulah, tidak berkurang. Iman Nabi. Itulah macam sejarah Nabi Ibrahim lama tak boleh anak. Boleh anak sikok lah lucu perintah. Anak kamu Ismail tu sembelih. Ya Allah. Tapi enak imannya Ibrahim nambah imannya, sembelihnya tak? Sembelihnya. Nah ini lulus kata Tuhan diganti dengan kibas. Ya Allah. Ibrahim Nabi pak anak sikok suruh sembelih. Kalau Ibrahim kita kate lokanya. Apa yang nama Ibrahim yo? Ibrahim sekarang anaknya 5, 2 betina 3 lanang. Anak kamu yang landang 3 tu sembelih kelak. Ai Tuhan keterlaluan Han. Madah iyo. I know. Kenapa? Bukan Nabi. Ibrahim nak dibakar oleh Raja Namrus. Di mana? Dilontar di api. Kamu siap dilontar? Siap. Nambah iman Ibrahim. Ibrahim Nabi. Kalau Ibrahim kita nak dibakar, kau kira ku kurang tanah belari. Bagus. Ini iman Nabi. Ya. Nah yang ketiga iman kita. Baik iman yang hadir maupun tidak hadir, iman manusia. Tidak pakailah. Yazidu wayan kus. Kadang nambah, kadang ngurang. Kadang naik, kadang turun. Kadang kuat, kadang lemah. Kapan? Macam-macam. Yang gaji bulanan, belum gajian, kadang lemah. Sudah gajian, nancap ke masjid. Atau sebaliknya, belum gajian ke masjid terus. Sudah gajian, tidak lagi. Inilah. Kapan kita berbuat yang tidak baik, iman kita ngurang. Kapan berbuat yang baik, nambah. Cuman sayangnya iman kita nambah, tidak berubah gaya hidup atau tidak berubah jalanan, ngurang pun tidak berubah. Tidak berubah. Ngapalah bapak itu berjalan kepalanya miring. Kalau imannya nambah, kalau tidak. Ngapa ibu itu berjalan melentik-lentik kalau imannya ngurang? Tidak. Ya tidak ngubah. Ya, tapi satu saat iman ini berperan. Ya, jadi iman kita pak naik turun. Wajar. Malam ini imannya naik kalau amin. Balik kaget bukan tidak mungkin nurun. Mulai bisik. Siapa pula ngundang ceramah bapak itu? Mulai nurun itu. Malam ini pakaiannya lengkap kalau pakai jilbab, pakai kaos kaki, naik. Besok nurun dikit.
Karena keburu-buru nak ke warung mulai dah ingat lagi, dah sadar lagi. Cepat-cepat ngambil rok pendek, sepan pendek, baju kecil ketat, dah katik lengan. Nurun imannya. Awak kata ngaso hitam, pergi ke warung, lewat depan lanang, dijengok lanang. Nah, nurun iman lanang. Dimarahnya, bapaknya lamonnya nyengok aku. Memang ni yang bapak-bapak ni mato keranjang. Nurun. Balas bapak sesuai, bu kami mato keranjang, betino ni yang muka keranjang. Nah, nurun pula. Betino nurun lanang, nurun. Rami wong nyengarnya, balik lagi tanya lakinya. Ngapo ribut-ribut? Itu nah bapak itu nah. Aku lewat tadi, namun ni nyengok. Aku lah ngomong, bu badan kamu tu besar macam itu, tak pantas pakai rok pendek, tak pakai baju ketat. Soyogiannya naik, tambah nurun. Mulai berepin, kak kamu dah ketinggalan. Aku ni lum pendek lah bini ikral. Nah menurun lagi. Woi, bini uang dari Kemenak macam itu. Aju tambah nurun. Inilah gawe iman. Sudah, masalah iman sudahlah. Walaupun turun naik biarlah, jangan baik hilang. Jangan baik hancur. Ngapa pak? Paca hilang, paca hancur. Paca hancur. Paca hilang, paca. Coba anda kasih tahu. Siapa motornya hilang, ngapa rumah tidak dipagar? Kalau aman pak, rumah kamu pagar beton tinggi-tinggi, pakai trali besi, sewa security, pasang CCTV, aman. Nyago iman tidak perlu. Tidak perlu maka CCTV nyago iman. Kenapa iman abstrak? Cara nyagonya mudah. Cara nyago iman pak, bukan ngajar pak ya. Iman, I-M-A-N. Berapa huruf? Berapa huruf? Cara nyagonya amalkan huruf 4. Iman 4 huruf. Cara nyagonya amal 4 huruf. Apa 4 huruf? M-A-L-U. Malu. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Kalau kamu nyago malu, nyago 4 huruf, kamu tidak kena L apa 4 huruf yang akan datang. Apa? R-U-G-I. Rugi. Tapi kamu tidak nyago malu, tetap rugi. Bukan asbabun nuzulnya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Hai orang demi masa, sesungguhnya manusia itu selalu rugi kecuali orang yang beriman. Jadi mudah. Macam mana pak nyago iman? Iman itu 4 huruf. Cara nyagonya pakai 5 huruf, 4 huruf. Ya, apa? Iman malu. Ya, itu iman. Tadi apa? Masih iman tadi, masih pertama iman ya. Oke. Nah, jam berapa? Jam 10. Ada kritik membangun. Cuman aku baca baik, tak aku perhatikan kalau macam di HP. Tadi aku sambil duduk baca, cukup siapa lah SMS ini. Ya, cuma ada apa-apa lah. Ya, kata-katanya beli korma dalam keranjang, ke pelaju beli roti. Penceramah jangan terlalu panjang, jam 10 berhenti. Tak boleh kuhirawi dengan macam itu. Sudah, biarlah siapa yang ngijim tak apa-apa lah. Terus kan? Terus ya? Lebih sejam. Lebih sejam, lewat dikit. Nah kita ni Pak Haji, kita ni ada peraturan dakwah. Cuma ni peraturan ku dewe. Ni peraturan ku dewe ji. Kapan ceramah lewat sejam itu mulai dihitung lembur ji, itu je lah ya. Tolong. Lembur ceramah beda dengan pegawai di PT. Kalau PT jaman, kalau ceramah menitan. Tak boleh mahal, semenit cuma 50, semenit lah ya. Jadi kalau 10 menit 500. Ini kan lemburnya baik, belum gaji pokoknya. Gaji pokok. Iman. Makanya dalam Quran itu ada berapa panggilan? Hai manusia, ya ayuhan nas. Ada? Tak sampai 30 kali. Hai orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Tak sampai 30. Ya ayuhan nabi, hai para nabi. Tak sampai
30. Ya ahlul kitab, hai ahli kitab, dah sampai 30. Nah kalau kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tolong Pak kalau ku sisip itu sebanyak 88 kali. 88 kali. Ngapa Pak banyak nian? Jawabnya tadilah hati-hati. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan. Makin hebat iman, makin besar tantangan. Bangun masjid ini Pak, karena iman, tantangan besar. Jadi penceramah Pak, iman, tantangan besar. Ini ya, tantangan. Ahasiban nasu ku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat kedua. Apa kata Allah? Apakah kau biarkan bibir manusia berkata kami beriman padahal kamu belum kami uji? Oleh karena itu Pak, ayo siap-siap kita lah diuji oleh Allah. Dengan apa dia menguji? Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan menguji kamu yang beriman dengan dua, dengan kejelekan, dengan kebaikan. Itu adalah fitnah atau cobaan. Kita terasa diuji kalau mendapat yang jelek, tidak terasa diiman, tidak uji mendapat yang baik. Kami apa? Kami tidak berhenti. Ya Allah, aku diuji oleh Allah. Aku diuji oleh Allah sekarang. Apa? Diuji dengan ceramah. Pak aku tanya dengan Pak Haji. Aku tetap komitmen kalau sudah aku jadwalkan. Tanya dengan dia. Siapa ngundang aku kalau sudah terjual? Tak dilayan. Kenapa? Aku sedang diuji. Ya Allah. Diuji dengan duit banyak. Diuji dengan duit dikit. Malam ini diuji, aku tak tahu berapa duitnya. Tetap tugasku jalan. Iman, ya. Sebentar lagi kena panggil. Apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus ya. Panggilan puasa. Hari Jumat ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ini orang yang beriman terpanggil. Ayo Pak, kami ngajak, siap-siap diuji. Nah kalau kita memang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, apalagi galak mabuk, galak berjudi, bertinoan, itu tidak diuji lagi. Kenapa? Itulah CS setan. Lah CS-nya. Nah kita ini awas, yang ada kita ini setan. Kalau itu ada ayat dalam Al-Maidah ayat Maidah 90. Inna ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal masyiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman bahwa minuman-minuman yang memabukkan, judi-judian apa bentuk caranya, mengundi-undi nasib, itu rijsun, kotoran najis min amali syaiton, amalan setan. Jadi kalau ada orang judi, ada segala macam, tidak digodanya lagi, ngapoklah si esnya nian. Nah ini iman. Ayo, kita dikit baik. Nah yang kedua menurut kami, Pak, kami kaji Isra Mi'raj ini masa. Kapan Isra Mi'raj ini terjadi? Jawabnya ringkas, terjadi masa lalu. Terjadinya masa lalu. Apa masa itu? Kata Imam Ghazali 3. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Apa isi masa lalu? Sejarah, peristiwa, kejadian, cerita, kalau ada kenangan. Itu masa lalu. Setiap ada sejarah, masa lalu. Ada tidak sejarah yang akan datang? Ada tidak peristiwa yang akan datang? Berarti kapan ada peristiwa? Masa lalu. Itulah maka ada ibu ngolahkan tukang musik. Ibu-ibu nyanyi. Nyanyi apa bu? Nyanyi masa lalu. Bingung musik yang muda-muda nih. Cak mana bu? Kapan didengar? Bu, bukan masa lalu. Peristiwa silam. Terbayang di ruang mata. Di saat kau bersumpah berjanji setia. Peristiwa silam. Jadi masa lalu itu peristiwa sejarah, kejadian, tragedi, kenangan. Sekarang lain lagi, kesempatan berbuat, beramal, bertobat. Masa sekarang.
yang akan datang, rencana, cita-cita, angan-angan, hayalan, impian, dan harapan. Itulah bedanya. Kalau masa terlalu banyak, kita ambil tahun, mudah ngitung. Tahun lalu kapan? 2022. 21, 20 tahun lalu, terlalu panjang. Ingat tahun 2022, apa yang kita lakukan? Sejarah apa yang kita ada? Peristiwa apa yang kita milih segala macam? Ya, itu. Indonesia ada sejarah masa lalu, Pak. Apa sejarah Indonesia masa lalu? Ya, namanya kan berjuang menegak merdeka. Paling tidak kita ngenang Indonesia siapa presiden masa lalu. Ingat tak? Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY. Presiden masa lalu. Sekarang Jokowi. Yang akan datang kaki ngomongnya. Sumatera Selatan ada sejarah masa lalu. Apa? Gubernur. Gubernur masa lalu siapa, Pak? Yang kuingat Asnawi Mangku Alam. Kemudian Sainan Sagiman. Kemudian Ramli Hasan Basri. Kemudian Rosihan Arsad. Kemudian Syahrial Usman. Kemudian Alek Nurdin. Gubernur masa lalu. Sekarang Herman Deru. Yang akan datang kaki nyebutnya. Rumah tangga kita ada cerita masa lalu. Bu, sore-sore angin sepoi-sepoi, sudah gajian, utang kredit habis, cucung lucu-lucu, duduk dengan bapak buka cerita masa lalu. Kapan kak kita dulu konangan pakai baju batik seragam? Kalau udah salah, kita motor baru kredit 3 bulan itu. Kita konangan, tengah jalan hujan lebat. Nomboran nak kucing, motor terbalik, kamu luka kepala, aku luka lutut. Kapanlah itu? Dah tahu, ingat. Oh, waktu kita konangan kuma RT. Dah apa-apa, RT mana baik. Jangan ngingat cerita masa lalu yang membuat kacau. Turun emosi dengan laki, kamu ngumpas. Kapan kak dulu pak kamu kan tidak balik 3 bulan, dicari-cari rupanya berkurung dengan jando, kena tangkap. Nah, jangan dibuka. Yo, sekarang pribadi kita ada sejarah cerita masalah muda. Kamano yang kita gawekan 2022? Banyak ibadatnya, banyak maksiatnya. Ya, banyak baiknya, banyak jeleknya. Kita ingat Pak 2022. Oi Pak, rupanya kami ini 2002 tadi jahat nian. Kenapa? 2022 kami tadi Pak jarang sholat, jarang puasa, jarang ngaji, ke masjid tidak, galak berjudi, galak mabuk, bertinoan dengan mertua tak baik, dengan tetangga galak berbalas, segala macam. Kapan? 2022. Cerita sejarah. 2022 tadi hanyut. Semayang tidak, puasa tidak, zakat tidak, impang tidak, galak berbala, galak mabuk, galak bertindong segala macam, galak berjudi. Mansur S. Lah Mansur S pula ini. Dalam syair Air Tubah, aku ngambil rapnya baik. Apa? Yang lalu biarlah berlalu. Holil, baca mana Holil balik. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Lebih baik kini kita berpisah. Nah, jadi ada kata-kata, baranglah terjadi. Tahun kemarin pernah ninju kepala emak. Lah kan no, biarlah. Kalau belum jangan. Lah kan no, biarlah. Terjadi. Tinggal minta maaf. Bu, yang lalu biarlah berlalu. Yo, cuman masuk orang ngato. Jangan ya, apanya lupakanlah segalanya. Aku mantap kalau bertemu dengan Mansur. Bagus Mansur kata-kata kamu. Yang lalu biarlah lupakanlah segala semuanya. Cuma ada menurut aku yang lalu tuh jangan dilupakan. Yang lalu tuh harus dilupakan. Apa yang jangan dilupakan yang lalu? Pertama Pak, kalau kita punya utang. Tahun kemarin kami ada utang dengan RT, ngambil raskin 70 kilo baru dibayar 10.
Tinggal 60 lagi. Mana RT yang 60 itu yang lalu biar berlalu. Lah, RT jangan bayar. Itu jangan dilupakan. Apalagi jangan dilupakan kebaikan kawan dengan kita, jangan dilupakan. Kenapa? Cak mano cara malasnya. Apalagi jangan dilupakan kita punya jasa, yang jasa waktu dengan kita, jangan dilupakan. Mertua jangan dilupakan, jangan dilupakan. Kemudian kejelekan kita dengan kawan jangan dilupakan. Ingat terus untuk apa? Jangan sampai tahun sekarang nambah lagi kejelekan. Jadi adonya yang lalu biarlah berlalu, ado jangan. Termasuk kita sekarang Pak nak bikin kenangan, boleh. Mungkin yang mantu masjid jadi kenangan. Jadi kenangan Pak. Kalau Imam S. Arifin ada juga aku dengar. Ada Pak. Judul nyanyinya menari di atas luka. Di awalnya aku bawa ceramah, tengah-tengahnya aku bawa ceramah. Apa yang di awalnya kan dibawa ceramah? Menari di atas luka. Apa Pak Yo? Kau menari-nari di atas lukaku ini. Uang luka dia menari. Di ujungnya lagi. Lupakanlah semua kenangan masa lalu. Jangan kau sesali apa yang telah terjadi. Anggap saja semua hadiah cinta. Ku dengar, lupakanlah semuanya. Ya kan kenangan masa lalu. Sama baik. Ada kenangan kawan baik, jangan dilupakan. Kita membuat kenangan, lupakanlah. Dengan kata lain, kita berbuat baik, jangan diingat terus. Kaget bu, kamu tetangga dak galak ngaji. Ngapa bu dak galak ngaji? Kami dekati jilbab. Kamu nyuk jilbab. Kapan bertemu? Apa inilah bu jilbab tunjuk kami dulu. Ya. Minggu depan ketemu lagi. Apa jilbab inilah yang kami injuk? Ya. Lah 3 kali nanya-nanya. Tersinggung pula yang nerimanya macam. Ngenjuk sayur nangkos di tengah tetangga semangkok. Tanya terus, lemak dabut sayur nangkos kemarin, lemak. Bertemu lagi, apa lemaknya sayur nangkos? Tak usah. Lupakanlah. Ayo, ini masa lalu. Kalau kita selama ini segala banyak berbuat jelek, awas Bu ya, sekarang kita berubah. Kenapa sekarang tahun kesempatan berbuat, beramal, bertobat. Ya akan datang, ya boleh baik. Setiap yang akan datang rencana kami nak umroh tahun depan, tapi nabung tidak. Kami nak bikin rumah tahun depan, duit kati. Maka wiridannya lain Pak. Habis assalamualaikum, kalau baik tahun depan umroh, kalau baik. Nabung tidak. Ini masalah waktu, ya. Nah, yang terakhir, lah tahu kalau apa Pak yang tadi Isra Mi'raj ini? Kalau perintah sholat, perintah puasa wahyu, perintah zakat wahyu, perintah haji wahyu. Nah perintah sholat Nabi langsung dipanggil. Ya. Nah oleh karena itu kami kaji dalam Quran kata sholat itu banyak, ada berangkai. Berangkai dengan apa? Sholat berangkai dengan zakat. Kamu tahu kori ya? Ada sholat berangkai dengan zakat. Wa yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat. Sholat dan bayar zakat. Apalagi sholat berangkai dengan infak. Wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfikun. Berangkai dengan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Berangkai dengan apa lagi? Berangkai dengan tanha anil fasa wal munkar. Oleh karena itu, yang hadir malam ini, kamulah sholat kalau. Nah, awas kaget lupa. Ngapa? Duit banyak, tidak zakat mal. Aku nyampainya baik. Karena ada sholat berkaitan dengan zakat. Tahun kemarin tidak pernah kami zakat, biarlah. Sekarang mulai. Pak zakat tu bagi yang banyak duit, kami kata duit infak. Yalah, infak. Infak itu apa? Identik dengan duit. Caranya 4 macam. Berapa saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja.
Malam ini Pak, kalau kita galak, boleh kita infak. Ayo kalau galak Pak, berapa saja, tidak ngikat. Pak Haji Ikral yang ngeluarin malam ini 400.000, jangan melok-melok. Gajinya besar. Ya. RT jangan besar-besar, 50.000 baik. Yang lain silakan 20. Berapa saja. Kemana Pak infak ini? Di jalan Allah. Untuk apa? Untuk masjid jalan Allah. Untuk musola jalan Allah. Bikin jalan umum bagus. Bikin pos kamling bagus. Nginjuk guru ngaji detik gaji pemerintah bagus. Anak yatim dinjuk bagus. Fakir miskin dinjuk bagus. Yang ceramah dinjuk bagus juga. Nak nginjuk segala macam. Apa? Itu Pak infak. Nah sekarang aku lupa. Tolong Pak Haji benarkan. Apa ini hadis? Apa ini kata Imam Ali? Apa katanya? Kamu yang lah sholat itu kalau nak bagus, kun kal yaden walatakun kal ainin. Jangan diperdebatkan antara hadis kata Imam Ali. Orang sholat itu kalau nak bagus, kun kal yaden walatakun kal ainin. Jadilah kamu hidup seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Kenapa dua mata? Butuh, perlu, mahal. Kalau mata kanan sakit, tutup dokter, sebelah kiri tak galak melok mejam. Kiri sakit, tutup, sebelah kanan tak galak melok mejam. Cuman kita tak kedengar. Ya mungkin nak butuh-butuh lah kau, yang penting aku tidak. Inilah ya. Kalau tangan Pak refleks. Sekarang tangan aku kanan megang mic. Begitu tangan kiriku gatal, mulut tidak ngomong kanan kiri itu gatal, garut kelah, tidak. Kalau kanan megang mic, megang apa barang, kiri gatal, langsung digarut. Kanan gatal, langsung digarut. Kiri luka, kanan bawa obat. Yang kanan panjang kuku, yang kiri tukang potong. Intinya, wong sholat yang bagus, hidupnya saling tolong. Sekarang bukan masalah ini baik Pak, masalah agama. Ya, apalagi lah disampaikan Pak Haji tadi. Kalau menurut Pak Yap dari tangan, ya saling tolong, saling harga, saling jaga. Kita umat beragama, beda agama, pakai kalimat saling jaga antar umat beragama. Caranya mudah. Lakum dinukum waliyadi. Bukan tak mungkin di Palembang ini rumah Muhammad, ini rumah Acong. Muhammad Islam, Acong Nasrani, tapi dekat rumah. Kalau tangan ngomongnya apa? Saling jaga antar umat beragama. Pakai ayat tadi, lakum dinukum. Cong, kita dekat rumah, beda agama. Masalah itu agama kamu, agamaku, agamaku. Saling jaga. Kalau minggu kamu nak ke gereja, kalau aku di rumah, aku nyago rumah kamu. Jumat aku nak ke masjid, kalau kamu di rumah, tolong jaga rumahku. Terciptalah dua ini ibadah. Yang Acong pergi ke gereja hari Minggu, rumahnya aman. Ya Muhammad ke masjid, rumahnya aman. Nah kadang-kadang kita tuh bingung, Bapak ini ke masjid tidak, ke gereja tidak. Apa Muhammad, apa Acong wong ini lah. Sekarang seagama beda paham. Nah ini sering mencuat. Kalau seagama beda paham, pakai ayat. Saling apa? Saling harga pendapat. Ayatnya apa Pak ya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan kami, amalan kami, amalan kamu, amalan kamu. La hujjata bainana wa bainakum. Jangan saling hujat antara kami dan kamu. Aman tak? Aman. Inilah. Sekarang Pak, saling garut, saling obat, saling potong kuku, saling menjaga, saling harga. Aman. Berunding.
Mak mano kalau kaki nak berjalan. Ya. Kalau kaki nak berjalan, yang ada pertemuan. Supaya jalannya bagus, kalau kamu ke depan, aku lari ke belakang. Kapan aku ke depan, kamu larilah ke belakang. Maka kita berjalan, Pak, tangan kita sikok ke depan, sikok belakang. Siapa baik? Boleh nak praktek? Nah, jalan. Siapa baik, Pak? Inilah. Jadi kalau ada orang di sini, Pak, jalan ke tangannya ke depan sekaligus, larilah kamu ya. Ini ada kelainan. Akor berjalan kritik. Bangun masjid pasti ada kritik. Berangkat haji ada kritik. Jadi penceramah ada kritik. Boleh. Jangan ngado-ngado. Maka kiri kritik. Ini salat. Ngapa kritiknya? Kata kiri akor galo. Cuman kemarin kujingo upacara kamu dewean. Benar. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Kanan baik, Pak. Jadi kalau nak jujur dua-duanya. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Dua-duanya. Kamu jabat tangan kanan. Aku kiri jarang diajak. Dapat BLT tangan kanan. Dan tangan aku jarang diajak. Minggu kemarin tangan kanan megang ayam, megang rendang, makan nasi. Aku selamanya megang piring itulah, kata kiri. Nah, balik ke rumah masing-masing baru aku yang bertugas. Nah, memang jelas. Itu dunia. Sekarang puncaknya, Pak. Ini puncaknya sholat. Ini masjid, Pak. Berapa pintunya? Hitung. 1, 2, 3, 4 lebih. Apa ini pintu banyak? Silakan masuk. Sekayu masuk. Palembang masuk. Kemering masuk. Medan masuk. Aceh masuk. Dari Jawa masuk. Siapa masuk? Kalau kita tinggal agama. Kenapa, Pak? Nak ibadah. Setelah masuk segala macam, duduk. Baik ibu maupun bapak, duduk kalau. Waktunya datang segala macam, azan. Sudah azan, sudah solat, qomat. Ada imam ke depan. Bu, Pak, kita nak solat. Tegak kalau. Biasa kita. Ada yang ngomong kata macam. Kalimatnya sawu supupakum fa inna tasub min qamati salat. Luruskan saf, rapatkan saf. Bagus. Itu imam. Tak pernah imam ngomong lain. Tegak, Bu, Pak, kita nak solat. Bapak-bapak ngadap ke sini galau, nah kamu Bu ngadap ke sana. Yang banyak utang ngadap ke situ. Nah rombongan jando ngadap ke sana. Dia kata, di sini dia kata berlaku lagi, Pak. Dia kata, mulai apa? Takbir. Allahu Akbar. Ngangkat tak kiri? Ngangkat. Jangan coba-coba takbir tangan sebelah. Lagi ditanya kawan. Usolli fardhu isya'i. Tanya kawan. Atau bersilang. Allahu Akbar. Kapan takbir sholat? Sama ngangkat. Kiri ngangkat, tangan ngangkat. Kalau ini nak kait dengan jabatan, maaf Pak, tidak mungkin. Cuman kalau nak kait jabatan banyak variasi. Siapa pejabat paling tinggi di Sumatera Selatan? Gubernur. Aja anda kata gubernur tinggi takbirnya. Allahu Akbar. Ala ketingginya sesuai jabatannya gubernur. Wali kota bawa dikit. Allahu Akbar. Camatnya lurus lagi. Allahu Akbar. Lurahnya lurus. Allahu Akbar. Nah, RT dah keluar. Allahu Akbar. Hancur tak solat? Hancur. Ya, tak baca dia kait-kait. Sudah takbir ke mana kita? Ruku. Ini boleh Pak tiru. Apa ruku ini? Dia tahu diri. Kanan megang lutut kanan. Kiri megang lutut kiri. Jangan coba-coba kamu ruku bersilang tangan. Allah. Nah. Sujud. Apa sujud tu Pak? Al-Mukarram kita batas leher ke pucuk. Otak di kepala, telinga di kepala, mata di kepala, hidung di kepala, mulut di kepala. Inilah Al-Mukarram kita. Manusia dekat kaki masih ada yang hidup. Manusia dekat tangan masih ada yang hidup. Kalau dekat kepala lagi dekat roka hidup. Mak mana hebat kepala. Kalau sujud sama dengan telapak
kaki. Ini penutup. Nabi Musa pernah nyingok uang ibadah, tapi katanya tidak sholat. Ya, Nabi Musa nyingok ibadah apa? 3 hari berturut-turut ditanyanya, sebulan apa digawe kamu? Ibadah Musa. Nyembah siapa? Nyembah Allah. Lama 50 tahun. 50 tahun ada zaman Nabi Musa ibadah. Nabi Musa penasaran. Dia berdoa, ya Allah, aku nak minta bertemu. Allah ngizin Musa bertemu dengan Tuhan. Ditanyanya, Tuhan, hambamu nama si anu tu ku jingok terus ibadah lah 50 tahun siang malam. Kira-kira wong itu masuk neraka apa masuk surga? Jawab Tuhan, masuk neraka. Ya Allah, ibadah 50 tahun kata Tuhan si fulan tu masuk neraka. Sedih Nabi Musa. Balik dikunjungnya lagi. Si fulan, ada apa Musa? Aku bertemu dengan Tuhan. Ngapa nanya kamu? Apa jawab Tuhan? Kata Tuhan, kamu lagi mati, masuk neraka. Protes. Pacak dak Tuhan Musa kamu bertemu lagi. Pacak. Insyaallah. Tolong ku protes. Aku ibadah 50 tahun. Tempat ibadahku dewek. Aku tidak zina, tidak mabuk, tidak berjudi, tidak maling, tidak nganggu tetangga. Kenapa aku masuk neraka? Tolong sampai ke Tuhan. Musa pergi lagi. Tuhan, hambamu protes. Ngapa? Katanya dia ibadah 50 tahun nyembah kamu. Bujudi tidak, maling tidak, mabuk tidak, betina tidak, nganggo tetangga tidak. Ngapa dia masuk neraka? Kata Tuhan, Musa, memang dia itu. Dia ibadah. Tidak nganggo tetangga, tidak berjudi, tidak maling, tidak mabuk, tidak betinaan. Memang kata Tuhan. Cuman dia ada pakir sebelah rumah, tidak juga dia bantu. Ada miskin dekat rumah, tidak dia bantu. Ada orang sakit, dia tidak datang. Ada yang mati, dia tidak datang. Orang gotong royong, dia tidak datang. Orang bangun majlis, bangun tempat ibadat, dia tidak. Kenapa? Dia melulu ibadah itulah. Jadi itulah menyebab dia masuk neraka. Gawe Musa temunya lagi. Si fulan, sudah ketemu Tuhan, apa? Kamu protes itu benar. Tapi kata Tuhan, Musa, benar tak kamu? Kamu ibadah 50 tahun, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak betinaan, tidak maling. Benar, tidak nganggu uang. Tapi kata Tuhan, kamu ada orang sakit dekat kamu, kamu tidak besuk. Ada yang mati, kamu tidak datang. Ada yatim piatu, tidak kamu bantu. Ada yang fakir miskin, tidak kamu toleh. Membuat untuk masyarakat, kamu diam baik. Nah kata Musa, ujung Tuhan, itulah faktor kamu masuk neraka. Uy, cedera ti uang diam galau. Jadi lapor, baca dak Tuhan, atau Musa kamu nyetop Tuhan. Itulah itu. Nah sekarang kata orang itu, Musa, kalau memang aku divonis sebagai penghuni neraka gara-gara aku tidak bergaul dengan manusia masyarakat sekitarnya, aku siap masuk neraka. Cuman ada sampai dengan Tuhan begitu dalam neraka, tolong besar badan aku sebesar-besar. Untuk apa? Aku nak tutup pintu neraka. Lalu supaya tetanggaku, kawanku tidak masuk ke dalamnya, biar aku dewe masuk neraka. Dulu aku tidak sempat mengabdi dengan masyarakat, sekarang biar aku dalam neraka. Tolong bisa dengan Tuhan. Aku siap masuk neraka. Catatan minta besarkan badan aku. Kalau tetangga masuk neraka, aku nutupnya dengan badan. Nah, jadi biar aku jadi lilin sampai bisa. Tuhan, kata hambamu dia siap masuk neraka. Kalau gara-gara tidak bergaul, tidak membantu manusia. Cuma dia minta apa juga? Dia minta besarkan badannya sebesar pintu neraka. Untuk apa? Dia nak tutup pintu neraka, jangan ada tetangganya masuk, biar dia dewean. Nah kata Tuhan, kalau itu niat baiknya, sekaligus dia praktekkan, aku roba dia kaki mati sebagai penghuni surga. Jadi mulai dia nak bantu dengan cara lagi, siap macam itu. Bulan, aku sampai dengan Tuhan. Kalau memang benar-benar niat kamu macam itu, karena kamu tuh ada baca lagi nak bergerak tua, kata Tuhan kamu dirubah menjadi penghuni surga. Inilah ada ayat hablum minallah, hablum minan nas.
dua jalan yang kita pegang. Ya salah. Jadi kamu Tuhan masuk surga. Nah, padahal tua tak lama lagi memang orang itu mati. Nah, berhubung waktu mati ceramahnya habis. Kalau kita sampai benar dari Allah, keliru dan salah pribadi kami sendiri, mohon maaf ya, pada Allah mohon ampun ya. Tadi aku datang dari Tiantar Muda, nama dia Aki tolong antar dia. Bapak ya, tadi minta maaf, minta redo, katanya jam 10 harus berhenti, inilah lewat 30 menit. Tinggal lagi Pak Haji itu lemburnya baik. Hari kami hormati itu masalah sumbangan moral tentang Isra, Mi'raj, iman, kemudian kapan terjadi dan masih banyak lagi yang belum dipas. Terutama air amoniak Pak yang kamu sebelah itu. Kalau kamu nak nangannya tahu depan undang aku lagi je. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita tutup dengan doa untuk mendoakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودويها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل الصالحات وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.